mengeluarkan izin, ada yang dikatakan perbuatan pemerintah negara, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh alat pemerintah atau penguasa dalam tingkat tinggi dan rendah secara spontan untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudisial. Nah, dengan kekuasaan dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, yaitu tindakan biasa dan tindakan hukum. Dengan kata lain, bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum. Yang kedua, bukan perbuatan hukum atau tindakan biasa. Tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Adapun tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa manapun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum pada bidang hukum administrasi negara. Dan yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam hukum administrasi negara, yang penting adalah tindakan pemerintah yang tergolong tindakan hukum. Adapun tindakan pemerintah yang tergolong tindakan hukum, yaitu yang pertama, tindakan menurut hukum privat. Tindakan hukum pemerintah atau tata usaha negara berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Jadi, administrasi negara sering juga mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, ada dua pendapat yang timbul tentang diperbolehkannya administrasi negara mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat, yaitu pendapat bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat. Hal tersebut dikarenakan sifat hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan kehendak dua belah pihak serta bersifat perseorangan. Berbeda dengan hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari hukum publik, serta merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Pendapat yang kedua bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu soal yang khusus dalam lapangan administrasi negara, yang telah tersedia peraturan hukum publik. Nah, kemudian tindakan hukum menurut hukum publik. Jadi perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu adalah suatu perbuatan hukum publik yang merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah, tanpa pelibatan dari masyarakat atau suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dengan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seorang menjadi pegawai negeri. Nah, menurut para sarjana seperti si Benga, bahwa tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Tidak ada perjanjian, misalnya yang diatur oleh hukum publik. Jika ada perjanjian dengan pihak swasta, maka perjanjian itu menggunakan hukum privat. Itu merupakan perbuatan hukum bersegi dua karena dilakukan oleh kehendak kedua belah pihak dengan sukarela. Itulah sebabnya mengapa tidak ada perjanjian hukum publik.
Hubungan hukum yang diatur hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja, yakni pemerintah, yang cara menentukannya dengan kehendaknya sendiri. Menurut Jainal Kusumaatmadja, tindakan hukum bersegi satu itu lebih penting daripada bersegi dua. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih secara sukarela. Artinya bahwa tindakan hukum ini ada penyesuaian kehendak, bahwa dalam tindakan hukum ini ada persesuaian kehendak antara dua pihak dan tindakan hukum itu diatur oleh suatu hukum istimewa, yaitu oleh peraturan hukum publik dan tidak diatur oleh hukum biasa, yaitu hukum perdata. Misalnya mengadakan perjanjian, pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta atau pemborong. Nah, Van der Voort, Krenberg, Wiarda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberikan contoh dengan adanya perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Jadi dalam kajian hukum yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan hukum dalam kategori rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Ketiga, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dikelompokkan dalam 3 macam perbuatan. Yang pertama, mengeluarkan keputusan atau besiking. Kedua, mengeluarkan peraturan atau reheling. Yang ketiga, melakukan perbuatan material atau material dad. Karena perbuatan-perbuatan administrasi negara atau tata usaha negara tersebut, lalu lahirlah hubungan hukum antara badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dari ketiga macam perbuatan tersebut, yang menjadi wewenang peradilan tata usaha negara adalah terbatas pada perbuatan mengeluarkan keputusan tersebut. Artinya, keputusan yang dikeluarkan oleh badan pejabat tata usaha negara dapat dinilai oleh peradilan tata usaha negara. Adapun mengenai perbuatan administrasi negara pada mengeluarkan peraturan dan melakukan perbuatan material tidak termasuk kompetensi daripada peradilan tata usaha negara, tetapi menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi ataupun peradilan umum. Nah, jadi pada bagian ini yang dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. Hanya saja hal demikian harus dapat dilihat. Izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum. Maka izin tersebut didapatkan melalui kepolisian setempat di mana keramaian akan dilakukan. Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin, maka dasarnya perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara, pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekuasaan delegasi.
kepada pemerintah seperti gubernur, wali kota, bupati. Nah, untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan. Di samping kekuasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut dengan onreh matah operhedat. Setidaknya, perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun material. Tidak boleh melampaui atau penyelewengan kewenangan menurut undang-undang. Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara atau pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi menjadi perbuatan membuat peraturan, kemudian yang kedua perbuatan melaksanakan peraturan. Sementara itu, administrasi negara itu atau pemerintah itu yang pertama itu berdasarkan faktor, yang kedua berdasarkan hukum. Yang pertama berdasarkan faktor atau fatalek handling, yang kedua berdasarkan hukum atau rehandling. Berdasarkan hukum atau rehandling ini ada perbuatan hukum privat, ada perbuatan hukum publik. Yang kemudian perbuatan ini juga menjadi tadi yang sudah dijelaskan menjadi perbuatan hukum publik yang sepihak atau perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. Nah, menurut Amrah Muslimin, bahwa dalam bidang eksekutif ada dua macam tindakan atau perbuatan administrasi negara, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum, dan yang kedua, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum. Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara itu seperti yang dikemukakan oleh Prayudi, menurutnya ini ada 4 macam perbuatan hukum administrasi negara, yaitu yang pertama penetapan, yaitu sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan pejabat atau instansi penguasa yang berwenang dan wajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut hanya sepihak dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata. Klausal dan individu. Kedua, rencana atau planning, salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum yang mengikat antara penguasa dan para warga masyarakat. Yang ketiga, norma jabatan. Jadi, suatu perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat. Keempat, yaitu legislasi semu. Nah, jadi penciptaan dari aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang. Akan seperti yang dikemukakan oleh Prayudi ini, menurutnya perbuatan dibagi ke dalam 4 macam perbuatan hukum administrasi negara. Itu.